Video kali ini kita akan membuat proses create, read, update, dan juga delete, serta halaman pencarian dengan menggunakan Laravel 9 dan juga Bootstrap dari mulai awal sampai aplikasi siap untuk digunakan. Silahkan disimak dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan XAMPP dan versi PHP yang saya gunakan adalah PHP yang versi 8.16 ya. Silahkan teman-teman download kalau mau misalnya menggunakan XAMPP. Kemudian yang berikutnya yang saya gunakan di sini adalah Composer. Alamatnya sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan di-download teman-teman. Jadi Composer akan kita gunakan untuk melakukan instalasi dari Laravel ini langsung dari sumbernya ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita download dua buah hal ini, XAMPP dan juga Composer, lanjut berikutnya kita akan menjalankan dari XAMPP-nya. Pastikan untuk Apache running, kemudian untuk MySQL juga sudah running. Selanjutnya kita akan membuat folder kita dan kita akan melakukan instalasi dari Laravel di folder yang kita buat tadi ya. Saya akan buka terlebih dahulu untuk foldernya, saya akan letakkan dia di bagian D. Kemudian saya akan membuat sebuah folder baru. Misalnya saya akan buat folder dan saya akan berikan nama CRUD Laravel 9 begini. Kemudian saya enter. Saya akan masuk dulu ke bagian folder CRUD Laravel 9. Kemudian selanjutnya saya akan klik kanan, kemudian klik di bagian Open in Terminal. Lanjut di sana saya akan melakukan instalasi dari Laravelnya. Untuk melakukan instalasi cukup kita tuliskan Composer begini. Saya buat kecil dulu. Composer spasi create minus project, kemudian Laravel begini, kemudian diikuti dengan tanda titik. Tanda titik di bagian belakang ini menandakan bahwa kita tidak akan membuat folder baru, tetapi langsung kita download dan juga kita gunakan di folder sekarang ya, folder yang saya buka ini, ya ini adalah CRUD Laravel 9. Langsung saya enter saja. Kalau proses download dan juga instalasi dari Laravel sudah, lanjut kita akan membuka untuk project kita ini di Visual Studio Code yang kita punya. Kita bisa tuliskan code, kemudian diikuti dengan tanda titik, kemudian kita enter. Oke, untuk projectnya sudah terbuka di Visual Studio Code kita. Kita jalankan sekalian ya untuk Laravelnya. Kita masukkan dengan perintah php artisan soft begini, kemudian kita enter. Nah, sudah ada peringatannya bahwa server sudah running di IP 127.0.1 dan portnya adalah port 8000. Kita buktikan dulu, kita buka di bagian browser kita tuliskan 127.0.1, portnya 8000, saya enter. Nanti dia akan menunjukkan tampilan seperti ini bahwa Laravel sudah terinstall, di mana dia akan menampilkan beberapa hal, ada dokumentasi sampai dengan Vibrant Ecosystem ini. Lanjut, kita akan buat untuk controller ya. Jadi controller akan digunakan untuk mengatur logic yang akan kita terapkan di website kita. Kita akan buka Visual Studio Code, kemudian di sana saya akan mulai untuk membuat sebuah controller ya. Saya akan buka terlebih dahulu dari terminal di Visual Studio Code ini. Kemudian saya masukkan perintahnya, di mana perintahnya akan kita gunakan untuk membuat sebuah controller. Perintahnya mudah saja, kita tuliskan php artisan make controller begini. Kemudian kita sebutkan nama dari controller yang akan kita buat. Misalnya kita akan berikan nama mahasiswa controller begini. Kemudian langsung saja kita enter. Nanti selanjutnya dia akan membuat sebuah file dan lokasinya ada di bagian direktori app, kemudian di direktori http, kemudian di direktori controllers ya. Nanti akan ada sebuah file baru namanya adalah mahasiswa control. Coba kita buka. Nah, isinya seperti ini saja, berupa tulisan dan ada kelas di dalamnya. Padahal nanti ketika kita membuat proses CRUD, kita butuh beberapa fungsi ya. Sedangkan di bagian kelas ini, kita belum lihat fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Sehingga kalau misalnya kita akan membuat proses CRUD, kita perlu membuat fungsinya satu persatu. Nah, ada sebuah cara yang lebih mudah yang bisa kita gunakan juga. Selain langsung kita tuliskan php artisan make controller, kemudian mahasiswa controller, kita bisa tambahkan opsi di belakangnya ya ketika kita membuat controller. Coba ini saya close saja. Kemudian mahasiswa control ini saya delete. Ya, saya akan buat sebuah controller baru dan kita akan berikan opsi di belakangnya. Kita bisa tuliskan seperti yang kita tuliskan sebelumnya, php artisan make controller, tetapi kita tambahkan opsi, kita berikan spasi, minus resource begini, kemudian kita enter.
Nah, coba sekarang kita buka lagi di bagian controllers, kemudian di bagian mahasiswa controller. Nanti akan kita lihat di bagian kelas tidak kosong, tetapi akan ada beberapa isian dari fungsi yang kita perlukan terkait dengan CRUD ini. Ada fungsi index, dia digunakan untuk menampilkan semua data. Ada fungsi create, dia digunakan untuk menampilkan form ya, di mana formnya akan digunakan untuk memasukkan data baru. Sedangkan untuk bagian fungsi store, dia digunakan untuk memasukkan data yang baru tadi ke database kita. Kemudian ada fungsi show, ini digunakan untuk menampilkan detail data ya. Kemudian ada function edit, ini digunakan untuk menampilkan form untuk melakukan proses edit. Kemudian ada proses fungsi update, dia digunakan untuk menyimpan update data kita. Kemudian yang terakhir ada function destroy ya, ini digunakan untuk melakukan penghapusan data. Nah, coba kita masuk ke bagian function index ini. Kita coba berikan tulisan dulu. Kita berikan tulisan return hi begini. Kemudian kita akan membuka dari function index ini di bagian mahasiswa control ini di aplikasi kita ya, di bagian browser. Nah, untuk bisa membuka dari controller ini di bagian browser, perlu kita lakukan pengaturan dulu di bagian root kita ya. Jadi root akan digunakan untuk mengatur aksi apa yang dilakukan ketika seorang pengunjung membuka suatu alamat di website kita ya. Nah, ini kita bisa atur di bagian folder roots, kemudian di bagian file web.php. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada default yang diberikan oleh Laravel untuk melakukan root ke bagian halaman depan ya. Ini adalah rootnya. Nah, ketika dia melakukan akses ke bagian halaman depan atau tidak ada alamat di bagian belakangnya, maka dia akan membuka untuk view-nya, yakni adalah view welcome ya. Nah, kini kita akan buat root-nya ya. Kita bisa masukkan root .2.2. Nah, nanti ketika kita sudah menyebutkan .2 dua kali ini, nanti akan ada pilihan apakah kita akan menggunakan get. Ini adalah metodenya ya, get, ataukah post, ataukah put, ataukah delete. Nah, karena tadi kita menggunakan di bagian mahasiswa controller dengan menggunakan resource, maka kita bisa langsung saja menuliskan dengan resource seperti ini. Oke, kemudian kita tentukan alamat apa yang akan menggunakan resource ini. Nah, misalnya kita akan menggunakan alamatnya dengan nama mahasiswa ya. Kemudian kalau misalnya kita membuka dari mahasiswa, seperti yang di bagian controller tadi, kan ada beberapa fungsi ya, ada fungsi index ya, kemudian ada fungsi store, kemudian ada fungsi destroy dan sebagainya. Nah, ini kita panggil sesuai dengan controller yang kita punya ya. Kita punya namanya filenya adalah mahasiswa controller begini. Kemudian kita panggil dengan .2.2 class ya. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita Ctrl S. Lanjut berikutnya kita coba lihat bagaimana tampilan dari mahasiswa controller kita kalau misalnya kita buka di browser kita ya. Kita akan buka di sini. Tadi kita lihat ketika kita membuat root, kita masukkannya dengan /mahasiswa begini ya. Kemudian coba kita enter. Nanti harusnya akan ada tulisan seperti ini, tulisannya adalah hi ya, sesuai dengan yang kita return di bagian fungsi index kita yang ada di bagian mahasiswa controller. Nah, selanjutnya saya akan menggantikan untuk tulisan hi ini menjadi sebuah HTML ya, tampilan HTML. Dan untuk tampilan HTML-nya saya akan menggunakan Bootstrap ya, di mana di sana nanti akan ada form, kemudian ada beberapa tabel ya, ada satu tabel, kemudian ada beberapa kolom. Nah, sudah saya siapkan untuk alamatnya di bagian deskripsi, silahkan teman-teman lihat untuk alamatnya ya, menuju ke gis.github.com yang saya miliki. Nah, di sana nanti akan muncul untuk form HTML-nya serta tabel. Ini silahkan teman-teman klik saja di bagian raw ya. Dia akan menampilkan untuk script yang akan kita gunakan terkait dengan tampilan bleed kita. Ini kita Ctrl A saja, kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan dari script ini ke bagian resource, kemudian ke bagian view yang saya punya. Kemudian saya akan membuat sebuah folder baru di bagian view saya ya. Saya akan buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code. Kemudian saya akan menuju ke bagian dari resource, kemudian views. Di sana hanya ada satu buah file saja, yakni adalah welcome.bleed.php. Dan ini diakses di bagian web kita ya, di sini ya, di bagian welcome ini. Nah, kita akan membuat sebuah folder baru di bagian dalam dari directory views ini.
Misalnya saya akan berikan nama direktorinya atau nama foldernya adalah mahasiswa begini, kemudian saya enter. Nah, kemudian di bagian dalam dari folder mahasiswa, saya akan buat sebuah file baru. Saya berikan nama index.blade.php ya. Saya akan samakan nama dari filenya index ini sesuai dengan nama di bagian controller kita ya. Di sini fungsinya adalah fungsi index, maka di bagian blade saya berikan nama filenya adalah index.blade.php. Nah, tinggal yang kita copy tadi dari bagian GIS saya Ctrl C ya tadi, kemudian saya akan letakkan di bagian index.blade ini. Saya Ctrl V saja, kemudian saya Ctrl S. Lanjut berikutnya, dari file index.blade.php ini, saya akan akses di bagian mahasiswa controller yang saya punya di bagian fungsi index ya. Saya akan beralih ke bagian mahasiswa controller. Kemudian dari yang sebelumnya tulisannya adalah return high ini, saya akan gantikan supaya dia melakukan akses kepada folder mahasiswa. Kemudian di bagian file index.blade.php. Ya, kita panggil ya di sini dengan memasukkan view. Ya, kemudian kita mengarah ke bagian direktori dulu. Direktorinya adalah mahasiswa. Kemudian diikuti dengan nama filenya. Nah, untuk menyambungkan antara direktori dengan file, kita berikan tanda titik seperti ini, kemudian baru kita ikutkan dengan nama filenya. Untuk nama file, kita cukup masukkan index begini saja, tanpa perlu kita masukkan blade serta kita masukkan PHP-nya ya. Cukup kita masukkan index begini saja. Lanjut kita masuk ke bagian browser kita. Kita buka lagi untuk halaman mahasiswa. Saya coba refresh. Nah, tadi akan menampilkan seperti ini. Jadi ada isian NIM, kemudian nama, jurusan, tombolnya, kemudian ada pencarian, kemudian ada link untuk melakukan penambahan data, kemudian ada edit serta delete. Nah, nanti kira-kira kita akan buat beberapa fitur ini untuk menambahkan data, melakukan pencarian, melakukan edit serta delete. Selanjutnya kita akan menyiapkan sebuah database di mana database-nya akan menampung data-data yang kita isikan di bagian form kita ini ya. Saya akan menuju ke bagian php-myadmin. php-myadmin saya. Kemudian saya akan buat sebuah database baru. Saya klik database, kemudian saya akan membuat database-nya dengan nama Laravel begini. Kemudian saya klik di bagian create ya. Selanjutnya kita sudah membuat untuk database-nya. Tetapi kita perlu melakukan hal yang selanjutnya, yakni adalah melakukan pengaturan koneksi sehingga Laravel kita bisa nyambung begitu ya dengan database yang kita buat ini. Nah, untuk melakukan koneksinya, kita menuju ke bagian folder kita. Kemudian kita cari untuk nama filenya adalah .env ya. Kita klik dulu. Kemudian silahkan dicari di bagian yang ada depannya db ya. Jadi db underscore connection, kemudian ada host, kemudian sampai dengan password. Nah, untuk connectionnya kita menggunakan MySQL, kemudian untuk hostnya kita berikan yang default saja, karena di sini saya menggunakan XAMPP. Kemudian portnya 3306, untuk nama database-nya silahkan disesuaikan. Kalau saya tadi membuat database-nya dengan nama Laravel, teman-teman silahkan disesuaikan kalau misalnya nama database-nya bukan Laravel ya. Kemudian username-nya adalah root default dari XAMPP. Oke, berikutnya setelah kita membuat untuk database-nya dan juga kita sudah atur untuk koneksi di bagian env. Selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat di bagian database kita belum punya satupun tabel di bagian dalam dari database Laravel ini ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel di sana. Nah, biasanya kalau kita membuat tabel, kita langsung masukkan di sini ya, tabel name, kemudian jumlah kolomnya berapa, nanti berikutnya kita masukkan untuk tipe-tipe kolomnya. Nah, tetapi dengan menggunakan migrate ya, namanya adalah migrate, kita bisa membuat skema dari terminal dan nanti akan memudahkan kita ketika kita berpindah dari satu server ke server yang lain, tinggal kita panggil untuk proses migrate-nya tadi ya. Kita akan mulai untuk membuat dari proses migrate. Kita bisa buka terminal terlebih dahulu ya. Kemudian di sana saya akan mulai untuk membuat model langsung dan juga kita akan membuat juga dari migration-nya. Jadi model dia akan digunakan terkait dengan proses kita melakukan akses kepada data ya. Ini adalah model. Kemudian untuk migrate dia digunakan biasanya terkait dengan membuat skema yang ada di dalam database. Maka di sini kita masukkan php artisan make model. Kemudian kita tentukan nama model yang akan kita buat. Misalnya nama modelnya adalah mahasiswa begini. Nah, kalau kita membuat perintah dengan php artisan make model mahasiswa, maka di sini kita hanya membuat sebuah model saja.
Tetapi di sini saya ingin supaya sekali kita melakukan perintah ini, kita juga bisa membuat model dan sekalian kita akan membuat untuk migration-nya ya. Jadi migration akan digunakan untuk membuat skema tabel. Nah, ini kita bisa tambahkan spasi kemudian -m. Nah, dengan cara seperti ini nanti dia akan membuat migration sekalian ya. Jadi akan terbuat 2 buah file. Saya enter dulu. Nah, ini sudah ada infonya bahwa pertama dia membuat yang namanya model dan lokasinya ada di app model mahasiswa. Kemudian file yang kedua namanya adalah migration dan dia diletakkan di bagian migration kita dan namanya adalah create mahasiswa tables ya. Coba kita lihat dulu, yang pertama adalah di bagian model ya, dia ada di bagian app, kemudian ada di bagian models, nama filenya adalah mahasiswa.php ya, sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah migration. Nah, untuk migration dia ada di bagian database, kemudian migration. Nanti akan ada sebuah file baru namanya adalah migration yang kita punya ya. Jadi dia akan membuat untuk migration-nya, kemudian ada function up, kemudian nanti ada function down ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ketika kita melihat di bagian function up, dia melakukan proses create. Tetapi kalau kita lihat namanya bukan mahasiswa tetapi mahasiswas ya, ada tambahan S-nya. Begitu juga di bagian down, ketika dia melakukan drop dari tabel mahasiswa ya, yang disebutkan di sini bukan mahasiswa tetapi mahasiswas. Ya, maka di sini kita sesuaikan namanya adalah mahasiswa. Kemudian yang di bagian atas namanya juga sama, yakni adalah mahasiswa ya, tidak pakai S. Kemudian di bagian dalam dari function up ini, ketika dia membuat skema mahasiswa, dia langsung membuat untuk ID-nya serta timestamp-nya. Ya, ini saya akan hilangkan saja, saya tidak menggunakan ID serta timestamp. Saya akan gantikan dia dengan menggunakan beberapa kolom ya. Kita akan buat 3 buah kolom name, nama, dan juga jurusan. Nah, untuk membuatnya kita tinggal panggil table. Kemudian kita tentukan tipe dari kolom yang akan kita buat. Misalnya kolom yang pertama saya akan membuat dengan tipenya adalah integer. Nah, ini kolomnya akan kita berikan nama name. Ya. Kemudian saya akan buat 2 lagi, 2. Yang kedua adalah tipenya adalah string. Kemudian untuk nama kolomnya adalah nama. Kemudian yang berikutnya tipenya kita berikan string juga. Dan kita berikan nama kolomnya adalah jurusan begini ya. Jadi hanya 3 buah kolom saja. Nah, kemudian kalau name biasanya kan dia unik ya, sehingga dia tidak boleh sama antara satu name dengan name yang lainnya ya ketika ada di sebuah tabel. Maka ini saya akan buat satu lagi ya. Nah, di sini bukan lagi integer tapi unique ya. Kita berikan unique. Nah, seperti ini, unique ya, dan yang diberikan properti unique adalah di bagian kolom name. Nah, kalau kita sudah menuliskan seperti ini, tinggal kita panggil di bagian terminal kita supaya dari Laravel dia memasukkan tabel mahasiswa, kemudian 3 kolomnya ini akan dimasukkan ke database Laravel kita ya. Kita tuliskan php artisan migrate begini, kemudian kita enter. Nah, nanti dia akan membuat salah satunya sebuah tabel namanya adalah mahasiswa. Nah, ini coba kita lihat di bagian database kita. Kita masuk ke bagian Laravel. Nanti akan ada tambahan tabel. Salah satunya adalah tabel mahasiswa ya. Kalau kita lihat di bagian struktur nantinya, dia akan punya 3 buah kolom ya. Kolom name, kolom nama, dan juga kolom jurusan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses untuk memasukkan data. Coba kita kembali lagi ke bagian halaman depan dari Laravel kita. Di sini sudah ada formnya, kemudian ada isiannya, serta ada proses pencariannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk proses memasukkan data ya. Dan kemudian formnya yang di bagian atas ini akan kita gunakan untuk memasukkan data. Nah, coba kita lihat di bagian Visual Studio Code dulu. Ya, ini untuk bagian migrate-nya saya close saja. Kemudian untuk bagian env-nya saya close, kemudian untuk bagian web.php juga saya close ya. Nah, di bagian blade kita sudah membuat satu buah blade. Namanya adalah index.blade.php ya, dan lokasinya ada di bagian dalam dari mahasiswa. Misalnya saya akan membuat untuk sebuah blade baru, di mana blade-nya akan digunakan untuk menampilkan dari form ya. Saya akan letakkan blade-nya di bagian dalam dari mahasiswa ini. Ya, saya akan buat baru. Saya berikan nama create
create.blade.php, kemudian saya enter. Nah, untuk isian dari create ini, dia akan menggunakan dari form yang kita punya dari bagian index.blade.php tadi ya. Kita coba scroll ke bagian atas. Nah, di sini nanti akan ada sebuah form di sana ya, ada form, kemudian berisi pengisian dari form yang kita punya ya, ada name, kemudian ada bagian nama, kemudian ada bagian jurusan ya. Untuk terminal coba saya close dulu. Nah, ini saya akan pindahkan akhir form dari bagian start form ini sampai dengan akhir form ya. Saya akan copy, kemudian saya Ctrl X saja. Kemudian saya akan pindahkan dia ke bagian create.blade.php. Nah, saya letakkan di sini. Coba saya geser dulu. Saya Ctrl S. Kemudian saya akan masukkan dari blade di bagian create.blade.php ini di bagian mahasiswa controller saya. Dan saya akan letakkan dia di bagian fungsi create. Jadi fungsi create ini digunakan untuk menampilkan form terkait dengan penambahan data ya. Ini saya akan tuliskan return view, kemudian saya arahkan ke bagian directory. Direktorinya adalah mahasiswa. Ya, kemudian untuk nama filenya tadi adalah create ya. Maka kita sambungkan mahasiswa.create seperti ini. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita buka di bagian browser kita. Ingat ya, di sini fungsinya namanya adalah create. Sehingga untuk memanggilnya kita tinggal tambahkan mahasiswa kemudian /create. Jangan lupa titik komanya. Oke, kemudian kita coba buka di sini. Ini adalah halaman depannya. Kalau misalnya saya coba refresh, nanti dia akan hilang untuk bagian formnya. Oke, sudah hilang ya. Sekarang dia akan berpindah di bagian create. Saya coba enter. Nanti dia akan menampilkan isiannya adalah name, nama, dan juga jurusan. Sedangkan kalau teman-teman lihat, tampilannya tidak begitu bagus ya kalau dibandingkan dengan di bagian indeks tadi. Karena di bagian indeks, kalau kita lihat, dia sudah ikut untuk bootstrap-nya. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di bagian create tadi, dia belum mengikutkan untuk tampilan dari bootstrap kita. Nah, ini ada cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan copy ya di bagian atas tadi. Ya, ada bagian main ini sampai ke bagian atas, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian form kita. Begitu juga di bagian bawah ini. Ya, main penutup, kemudian sampai dengan HTML penutup, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian bawah. Ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang lainnya kita buat sebuah template dasar, di mana template dasarnya akan kita gunakan dan kita akan panggil ketika kita membuat blade ya, sehingga kita tidak perlu melakukan hal yang berulang. Nah, caranya teman-teman mudah saja, kita buat sebuah folder ya, kita buat sebuah folder, misalnya di sini saya akan buat sebuah folder baru, saya akan berikan nama layout misalnya, kemudian saya enter. Kemudian saya akan buat sebuah file baru di dalamnya, saya berikan layout atau dasar atau template begini ya, template.blade.php, kemudian saya enter. Nah, di bagian template.blade.php ini apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah yang dari bagian indeks ini. Kalau tadi kita sudah pisahkan antara form dengan bagian indeks ini. Selanjutnya kita pisahkan antara main ke atas ini. Ya, main ke atas ini saya akan Ctrl X. Kemudian saya letakkan di bagian template. Saya Ctrl V di sini. Nah, ini bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya juga kita copy ya. Ini dari main penutupnya sampai dengan HTML penutup. Saya Ctrl X. Kemudian saya akan letakkan di bagian blade saya, di bagian template ini. Nah, seperti ini, saya Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi di bagian browser. Saya coba refresh, tampilannya masih sama. Kemudian kalau kita coba lihat di bagian fungsi indeks ini, tampilannya juga hilang untuk stylingnya ya, dari bootstrap-nya. Nah, caranya kita buat terlebih dahulu di bagian index blade serta create blade ini. Saya akan masuk dulu ke bagian index.blade. Ya, saya akan scroll ke bagian atas. Nah, di sini kita perlu memberikan informasi terlebih dahulu di bagian index.blade.php ini, mana template yang akan kita gunakan. Makanya untuk menggunakannya kita bisa masukkan dengan extend ya, extend, kemudian kita masukkan nama dari template dasar yang kita punya ya. Kita tuliskan layout, ini adalah nama foldernya adalah layout ya. Kemudian nama blade-nya adalah template. Oke, kita Ctrl S.
Jadi teman-teman untuk ekstensinya adalah Blade ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya untuk ekstensinya, namanya adalah Blade. Coba kita lihat dulu ya, Laravel Blade Snippet ya. Akan sangat membantu dalam menuliskan dari ekstensi dari Blade, script dari Blade ya. Silahkan dicari saja, kemudian langsung diinstal saja. Oke ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah, kita sudah masukkan di sini untuk ekstensinya, yakni adalah layout template ya. Ini kita masukkan 2 ya di sini di bagian index serta di bagian create ya, kita masukkan untuk extendnya. Nah, seperti ini. Kemudian supaya dari tulisan yang ada di bagian form ini ya, ada di bagian form pembuka, kemudian di bagian form penutupnya, sebentar, formnya ke bawah harusnya ini ya. Saya pindahkan dulu ke bagian bawah. Oke, form penutupnya dia berada di bagian dalam dari template Blade ini, maka ini kita perlu memberikan sinyal atau memberikan tanda kepada di bagian template ini supaya kita letakkan dari isiannya nanti di bagian mana ya. Misalnya saya akan letakkan untuk isiannya nanti misalnya form, kemudian tabelnya tadi di bagian index ini, misalnya kita akan letakkan di bagian dalam dari main ini, maka kita tuliskan untuk tandanya di bagian antara main pembuka dan juga main penutup. Kita bisa masukkan b yield. Ya, di sini kita berikan nama. Misalnya kita akan berikan nama konten begini. Saya Ctrl S. Kemudian selanjutnya di sini dia kan sudah diberikan tanda ya bahwa kita akan menggunakan untuk lokasinya ini kita tandai dengan nama konten. Selanjutnya di bagian index.blade serta create.blade kita berikan informasi ya supaya lokasi mana yang akan kita tandai dan akan kita tempatkan di bagian konten. Ingat ya namanya adalah konten. Nah selanjutnya kita tandai di bagian script kita ini yakni adalah kontennya. Kita masukkan B section begini ya. Kemudian kita berikan name-nya ini sesuai dengan yang kita tandai. Kita tandai di sini namanya adalah konten ya. Maka di sini kita masukkan dengan nama konten begini. Ya. Nah, tinggal untuk bagian datanya ini kita pindahkan ke bagian atas ya. Sebentar, ini saya blok saja. Kemudian saya akan geser dia ke bagian atasnya. Nah, seperti ini ya. Dia akan berada di bagian antara section pembuka ini, kemudian section penutupnya ini. Nah, begitu juga akan kita lakukan di bagian create blade ya. Kita tandai dulu di sini dengan nama B section ya. Kita berikan nama yang sama di bagian template namanya adalah konten ya. Sehingga di bagian create juga kita berikan nama yang sama namanya adalah konten. Ya, sekarang nih tinggal kita blok saja. Kemudian kita geser ke bagian atas. Nah, seperti ini. Ya, sehingga form pembuka kemudian form penutup dia ada di bagian end section dan juga di bagian section. Sekarang kita coba buka lagi untuk browser kita. Coba kita refresh. Nanti harusnya tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Ini untuk bagian function indexnya. Kemudian kalau kita cek di bagian function create, kalau kita enter, nah tampilannya sudah berubah ya dengan menggunakan Blade tadi. Nah, sekarang kita akan mulai untuk memasukkan data dari form yang kita punya ini di bagian function create ya. Sudah ada isian name, nama, serta jurusan. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik di bagian simpan, kita akan buat dia supaya dia langsung menyimpan datanya di tabel mahasiswa yang kita punya. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian form kita, di bagian create ya. Kita pastikan untuk name-nya sudah sesuai name, kemudian name-nya nama, kemudian name-nya yang berikutnya adalah jurusan ya. Coba kita klik dulu teman-teman ya. Kita coba klik di bagian simpan ini. Nah, nanti dia akan mengarah ke bagian the post method is not support this route ya. Jadi di sini dia menandakan bahwa ada yang belum benar terkait dengan aksi yang kita lakukan ya. Coba kita lihat dulu di bagian form kita. Coba kita scroll ke bagian atas. Nah, di sini dia melakukan aksi dan aksinya masih kosong ya. Ini kita perlu arahkan supaya aksinya ini dia mengarah kepada controller mahasiswa ya atau root mahasiswa. Ini kita bisa masukkan dengan Blade. Ya, kita tentukan dengan URL begini, helper yang dimiliki oleh Laravel. URL, kemudian kita tentukan supaya dia mengarah ke mahasiswa. Ya, saya Ctrl S. Kemudian coba saya back dulu. Saya coba refresh dulu. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, ada tulisan berikutnya adalah pack expired.
Jadi PG expired ini menandakan bahwa dari form yang kita punya tadi, ketika dia melakukan proses submit data dari Laravel, dia menyangka bahwa formnya ini tidak valid ya. Sehingga dia perlu melakukan semacam penanda begitu bahwa formnya ini berasal dari halaman yang sama. Nah, di sini perlu kita tambahkan di bagian script kita ini, di bagian create bleed ini, sebuah tambahan dan akan digunakan untuk memasukkan token ya. Dan tokennya langsung dibuatkan nanti oleh si Laravel ya. Kita bisa menambahkan dengan add CSRF begini ya, CSRF. Cukup kita tuliskan begitu saja, add CSRF ya. Bantuan dari bleed ya. Kita tuliskan add CSRF. Kemudian coba saya kembali lagi, coba saya refresh. Kemudian kalau misalnya saya Ctrl U, nanti dia akan ada sebuah tambahan inputan baru ini ya, input type hidden, kemudian name-nya adalah token, value-nya adalah key-nya ya. Ini adalah tambahan yang ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan coba cek terlebih dahulu dan kita coba klik di bagian simpan. Nah, ini dia sudah mengarah sebenarnya ke bagian fungsi store yang kita punya ya. Tetapi karena di sini belum kita berikan informasi, jadi belum bisa terlihat ya untuk fungsi mana yang dia akses. Coba di bagian mahasiswa controller saya buka, kemudian saya menuju ke bagian fungsi store. Saya berikan return di sini misalnya, saya berikan tulisan hi begini. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen melihat untuk fungsi apa yang dipanggil untuk metode tertentu, bisa dibuka di bagian terminal ya, saya klik dulu. Kemudian bisa dituliskan php artisan root.2 list begini, kemudian saya enter. Nanti akan tampil metode apa serta fungsi apa yang berkaitan dengan metode tersebut. Misalnya di sini ya, ada metodenya adalah metode post ya. Ketika dia diakses di bagian alamat mahasiswa dan metodenya adalah post, maka sebenarnya yang diakses adalah fungsi store. Nah, misalnya juga di sini ada metodenya adalah delete ya. Kemudian yang diakses adalah mahasiswa, kemudian ada parameternya nanti. Sebenarnya yang diakses adalah kelas mahasiswa, kemudian fungsinya adalah fungsi destroy. Begitu ya cara membacanya. Ya, ini saya clear saja. Kemudian saya coba akan ulangi lagi. Saya back, kemudian coba saya refresh, saya klik di bagian simpan. Nah, dia menuliskan di sini untuk hi ya. Ini adalah fungsi ataupun tulisan yang dipanggil ketika dia melakukan akses kepada fungsi store ya yang ada di bagian mahasiswa controller. Jadi tempatnya sudah sesuai, tinggal sekarang kita akan masukkan untuk data-datanya di bagian fungsi store kita ya. Ini saya close saja untuk terminalnya. Kemudian saya akan masuk ke bagian fungsi store. Di sana saya akan membuat sebuah variabel, misalnya namanya adalah data begini ya. Kemudian di bagian dalam dari data saya akan masukkan isian atau inputan yang didapatkan dari request yang dilakukan ya. Di mana requestnya nanti akan memasukkan untuk name, nama, serta jurusannya. Nah, kita masukkan dulu di bagian depannya ini adalah nama kolom yang akan kita sasar ya. Jadi data ini akan kita masukkan ke tabel mahasiswa kita ya. Untuk yang pertama ini adalah nama kolomnya. Nama kolom yang ada di bagian tabel mahasiswa ya. Nama kolomnya adalah name. Di mana nama untuk name ini dia akan menyimpan inputan dari request, kemudian dari name, ya. Kemudian kita buat dua lagi, kita buat 1, 2 ya. Yang berikutnya adalah nama. Kemudian di sini kita masukkan dari nama. Jadi nama ini sesuai dengan yang kita punya di bagian form kita ya. Kalau di sini kan name-nya adalah name, kemudian name-nya adalah nama. Maka di sini saya masukkan sesuai dengan name yang saya tentukan ya. Di sini ada name dan juga nama ya. Maka di bagian controller ini, di bagian fungsi store, saya masukkan sesuai dengan yang ada di bagian form saya ya. Name, nama, kemudian yang berikutnya adalah jurusan. Di sini kita ganti menjadi jurusan ya, sehingga 3 buah kolom name, nama, dan juga jurusan. Nah, dari data ini saya akan masukkan dia kepada tabel ya, sehingga dia akan masuk ke tabel mahasiswa kita. Nah, caranya kita panggil saja di sini mahasiswa. Ya, sesuai dengan pilihannya ya, nanti akan muncul di bagian opsinya ya. Ada mahasiswa controller. Kita pilih dari dropdown yang muncul. Saya klik mahasiswa, kemudian saya masukkan titik 2, kemudian create begini. Create ya, create.
Nah, di bagian create saya akan masukkan di bagian dalamnya parameternya berupa variabel data ini ya. Saya masukkan di sana dari data. Saya Ctrl S. Kemudian pastikan di bagian atas untuk mahasiswa ini sudah menginkludkan untuk modelnya ya. Jadi sini adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dipanggil di bagian mahasiswa di bagian bawah ini. Oke ya, sekarang coba kita masukkan untuk datanya. Saya coba back dulu, saya coba refresh. Saya masukkan untuk NIM yang pertama adalah 1001 misalnya. Saya berikan nama Andi. Kemudian jurusannya misalnya adalah pertanian begini. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, ada peringatannya NIM to fillable property to allow mass assignment. Jadi dari modelnya membutuhkan sebuah tanda bahwa untuk kolom NIM boleh dimasukkan ya. Kalau kita lihat di bagian tabel ada NIM, nama, dan juga jurusan ya. Sehingga 3 buah kolom ini perlu kita berikan tanda di bagian model kita supaya Laravel mengetahui bahwa kita mengizinkan untuk kolom-kolom NIM, nama, dan juga jurusan untuk diisikan. Ya, kita tambahkan di bagian model kita ya. Coba kita cari model ada di bagian folder app, kemudian di bagian folder models, kemudian di bagian file mahasiswa. Ya, di sini ya. Kita tambahkan sebuah properti dari fill label tadi. Kita masukkan protected. Kemudian fill label sama dengan. Kemudian kita tentukan untuk kolom apa saja yang kita izinkan ya. Untuk diisikan ya. NIM, kemudian nama, kemudian jurusan. Begini ya. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita ulangi lagi. Langsung coba kita refresh saja. Kita klik di bagian continue. Nanti akan ada peringatan lagi bahwa tabel mahasiswa doesn't exist. Jadi Laravel ketika kita membuat model mahasiswa, dia otomatis akan menyangka bahwa sebenarnya yang kita inginkan adalah mahasiswa ya, dengan jamaknya ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan untuk satu nggak pakai S, kemudian kalau misalnya banyak dia menggunakan S di belakangnya ya. Sehingga kita tambahkan di bagian bawah ini untuk nama tabel kita ya yang kita masukkan. Kita masukkan protected, kemudian tabel, nama tabelnya adalah mahasiswa, begini ya. Ini bisa saja kalau misalnya nama tabelnya bukan mahasiswa, silahkan ditentukan yang lainnya ya. Nah, karena di sini saya menggunakan nama tabelnya mahasiswa, maka dimasukkan di sini adalah mahasiswa. Saya coba refresh lagi. Ya, saya klik di bagian continue. Nah, nanti ada pesan lagi, column not found ya, column updated at, kemudian dia tidak ditemukan. Nah, ini karena dari Laravel menyangka bahwa ketika kita membuat model, otomatis kolom created at, kemudian updated at, dia ada juga ya. Ingat ketika kita membuat dari migration, sudah ada otomatis defaultnya ada ID dan juga timestamp-nya ya. Ini kita akan berikan informasi di bagian model kita supaya kita memberikan informasi bahwa kita tidak menggunakan timestamp ya. Kita berikan public kemudian timestamps pakai S, kemudian kita berikan false begini. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita refresh. Kita klik di bagian continue. Nah, nanti dia sudah memberikan informasi hai. Artinya apa? Artinya datanya sudah masuk. Kita buktikan ya di bagian tabel mahasiswa. Kita klik di bagian browse, nanti harusnya ada sebuah data baru, NIM-nya adalah 1001, namanya Andi, kemudian jurusannya adalah pertanian. Kemudian mari kita coba perhatikan lagi, kita akan coba back dulu ke bagian form kita, saya coba refresh dulu. Selanjutnya saya akan memasukkan beberapa data, di mana datanya salah satu kolomnya tidak akan saya isi ya. Di sini ada 3 buah isian ya, ada NIM, nama, dan juga jurusan. Misalnya untuk NIM-nya saya isikan 1002 misalnya, kemudian namanya saya kosongkan, kemudian jurusannya saya kosongkan ya. Kalau misalnya saya klik di bagian simpan, ada muncul constraint kolom nama cannot be null ya. Kalau seperti ini dia tidak bagus ya, karena harusnya kalau pengguna kan tidak perlu melihat error semacam ini. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah proses validasi, di mana proses validasinya akan melakukan pengecekan pertama kali untuk 3 buah kolom yang kita punya, yakni adalah kolom NIM, nama, dan juga jurusan, untuk dipastikan dia sudah diisi terlebih dahulu ya. Kita akan masukkan ke bagian mahasiswa controller, kemudian masuk ke bagian fungsi store. Kita sudah masukkan untuk datanya, kemudian kita sudah masukkan untuk isiannya ke bagian tabel mahasiswa.
Tinggal kita tambahkan di bagian atasnya, di bagian atas dari variabel data ini untuk proses melakukan validasi. Untuk melakukan validasi, kita tinggal masukkan request begini, kemudian kita masukkan fungsi validate begini. Ya. Nah, di bagian validate kita tentukan untuk kolom apa saja yang akan kita cek. Ya, kita berikan tanda kurung siku seperti ini. Kemudian kita tentukan yang pertama kolomnya adalah name. Ini adalah isiannya yang dari bagian form. Kita masukkan syarat apa yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan required, ya, artinya dia akan selalu dicek bahwa dia harus diisi. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan untuk syarat yang lainnya, misalnya adalah numerik, ya, artinya dia harus berisikan angka saja, tidak boleh ada string. Misalnya kalau kita lihat untuk name kan dia harus unik, ya, tidak boleh sama antara satu data dengan data yang lainnya. Kita bisa tambahkan unique begini. Kemudian kita berikan titik 2, kemudian kita tentukan untuk tabel mana yang kita jadikan sebagai acuan. Tabelnya adalah tabel mahasiswa, kemudian kolomnya mahasiswa, ya. Kemudian kolomnya apa? Kolomnya adalah kolom name, ya, di bagian tabel kita, ya. Kolomnya adalah name. Kemudian kita buat 2 lagi, 1, 2, ya. Kemudian yang kedua di sini adalah nama, dia cukup required saja. Ya, saya akan hilangkan di bagian belakangnya. Kemudian setelah nama, ya, ini adalah jurusan, ya. Jadi 3 buah hal ini wajib untuk diisi, ya. Ini juga saya hilangkan sehingga cukup required saja. Oke, seperti ini. Kemudian coba saya akan back dulu. Saya coba refresh. Kemudian NIM-nya saja seperti tadi saya masukkan 1002. Saya klik di bagian simpan. Nah, dia akan kembali ke halaman awal, ya, karena dia menyangka bahwa proses validasi tidak berhasil. Dan dia langsung mengembalikan ke bagian awal dari halaman create ini. Nah, tetapi kalau caranya seperti ini, kita kan tidak tahu, ya, sebenarnya errornya apa, karena dia tidak memberikan pesan apapun, ya, di bagian form kita ini. Kita bisa tambahkan di bagian blade kita, supaya dia menambahkan dari error yang terjadi, ya. Kita akan masuk ke bagian create dulu. Kemudian saya akan tambahkan di bagian create ini, misalnya saya akan masukkan di bagian dalam dari section content ini. Saya akan tambahkan untuk pengecekan atau apakah terjadi error ataukah tidak, ya. Saya masukkan B if begini, maka dia akan melakukan conditional. Nah, di sini saya akan cek dengan menggunakan variabel errors, ya. Ini adalah variabel global yang nanti bisa langsung diambil ketika kita membuat di bagian blade, ya. Cukup kita tuliskan errors, kemudian any begini. Any. Nah, seperti ini, ya. Ini akan melakukan pengecekan apakah ada error yang terjadi. Kalau misalnya ada error yang terjadi, maka kita akan berikan tulisannya. Misalnya saya berikan PT-3 begini, biar dia mempunyai padding dari atas. Kemudian berikutnya saya berikan alert. Kemudian alertnya adalah danger. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan tuliskan error apa saja yang ada, ya. Saya masukkan dengan UL seperti ini. Kemudian saya masukkan dengan for each di dalamnya. B for each. Ya. Nah, di sini kita masukkan dari errorsnya, ya. Errors all begini. Errors all, kemudian di dalamnya saya akan keluarkan untuk errornya apa saja. Ya, kita tinggal tuliskan item begini. Ya, sekarang coba saya akan ulangi. Saya refresh dulu, kemudian saya akan masukkan untuk NIM-nya saja, sedangkan NIM dan nama dan juga jurusan saya kosongkan. 1002, kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia akan muncul pesan seperti ini, the nama field is required, the jurusan field is required, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini untuk isiannya dia kan masih default dari bahasa Inggris, ya, belum bahasa Indonesia. Ini kita sesuaikan, bisa di bagian validate tadi, ya, kita masuk ke bagian mahasiswa controller, kemudian di bagian validate, ini kan kita masukkan cuma satu tanda kurung siku saja, ya, tanda kurung siku pembuka, kemudian tanda kurung siku penutup. Ini kita tambahkan lagi koma, kemudian kurung siku pembuka, kurung siku penutup, kemudian di sini kita berikan untuk pesannya, ya. Nah, ini akan kita masukkan dengan pola, ya. Misalnya di sini name, kemudian required, name, kemudian numerik, name, kemudian unique. Ini kita tinggal masukkan saja name.required begini. Kemudian kita tentukan untuk pesannya. Misalnya kita berikan pesan
NIM wajib diisi begini. Kita berikan koma, saya akan buat 2 lagi untuk nama dan juga jurusan. Ini kita ganti menjadi nama. Ini kita ganti menjadi nama wajib diisi. Kemudian ini jurusan. Kemudian di bagian bawah ini jurusan begini. Ya. Kemudian di sini kita lihat selain dari required ada numerik, ada unique ya. Kita tambahkan 2 lagi. 1, 2 ya. Di sini adalah numerik ya. Kemudian gini kita masukkan NIM wajib dalam angka begini. Kemudian di sini ada unique, maka di sini kita sesuaikan dari required di bagian nomor 3 ini kita ganti menjadi unique begini. Nah, ini kita masukkan NIM yang diisikan sudah ada dalam database misalnya. Saya Ctrl S, kemudian coba saya ulangi lagi. Saya akan masukkan NIM-nya 1002 misalnya. Saya klik di bagian simpan. Nah, nanti pesannya sudah berganti, nama wajib diisi, kemudian jurusan wajib diisi. Misalnya untuk NIM-nya saya masukkan sesuai dengan yang sudah saya punya di bagian tabel mahasiswa. Kita sudah punya 1001 ya, saya masukkan 1001 begini. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, nanti dia akan ada pesannya NIM yang diisikan sudah ada dalam database. Nah, kalau di sini kita lihat untuk isian dari NIM dia masih kosong ya, padahal di sini kita sudah masukkan untuk datanya sebenarnya. Tetapi kita kan tidak tahu ya. Kalau kita lihat di sini pesannya kan NIM yang diisikan sudah ada dalam database. Mungkin pengguna kan akan bingung. Lah tadi yang dimasukkan untuk NIM-nya berapa begitu ya. Sehingga kita perlu mengeluarkan juga untuk isian yang sudah pernah dimasukkan di bagian form, kita kembalikan lagi kepada form yang ada ya. Sehingga pengguna bisa melakukan pengecekan apa atau sebenarnya yang sudah dimasukkan. Ya, kita bisa masukkan di bagian mahasiswa controller ini, kita bentuk saja menjadi sebuah session ya, session. Kemudian kita pilih yang di bagian facet ini, ya. Kemudian masukkan dengan flash. Nah, flashnya kita masukkan misalnya yang pertama adalah NIM, dia akan didapatkan dari request NIM. Oke, begini ya. Kita akan buat 2 lagi, 1, 2, ya sehingga 3. NIM, kemudian ada nama. Ini juga nama, kemudian di bagian paling bawah adalah jurusan, yang di bagian ini juga jurusan begini ya. Saya Ctrl S, kemudian saya coba buka lagi. Saya masukkan untuk NIM-nya 1001 misalnya, saya klik di bagian simpan. Oke, belum tampil ya, kita belum sesuaikan di bagian create kita. Ini sudah kita siapkan flashnya, tetapi belum kita panggil di bagian create kita ya. Kita masukkan di bagian inputan kita, masukkan value, kemudian kita berikan petik, kita masukkan untuk isiannya dari session, kemudian get begini, dimasukkan untuk namanya adalah NIM. Kita lakukan hal yang sama untuk nama dan juga jurusan. Ini saya copy saja dari value ini, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian dari inputan nama. Ya, ini saya ganti menjadi nama. Kemudian yang ini saya ganti menjadi jurusan. Saya Ctrl S. Kemudian saya coba ulangi lagi, coba saya refresh dulu. Saya masukkan NIM-nya 1002. Saya klik di bagian simpan. Nama wajib diisi, misalnya saya isikan 1001. Kemudian namanya adalah Budi, kemudian jurusannya misalnya adalah kedokteran misalnya. Saya klik di bagian simpan. Nah, NIM yang diisikan sudah ada dalam database, tapi isiannya sudah kembali lagi ya. Di bagian NIM, nama, dan juga jurusan sudah kembali lagi kepada form yang kita punya. Selanjutnya kita akan menyimpan untuk datanya ini ya. Ini adalah pesannya NIM yang diisikan sudah ada dalam database. Karena 1001 di database kita sudah ada. Kalau misalnya saya masukkan 1002 seperti ini, nanti dia harusnya akan memberikan pesan ya bahwa data sudah dimasukkan dan akan langsung masuk ke database kita ya di bagian tabel mahasiswa. Nah, ini kita akan tambahkan sebuah pesan lagi. Kalau pesan ini akan tampil kalau misalnya ada error ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah pesan ya. Jadi misalnya dia sudah selesai untuk melakukan proses memasukkan data, kita akan tambahkan pesan di sana ya. Kita masuk dulu ke bagian mahasiswa controller ini. Kemudian di bagian belakang ini masih return-nya adalah hi ya. Ini kita ganti supaya dia menuju ke bagian halaman depan saja ya. Kita masukkan redirect. Ya, redirect kemudian to.
kita arahkan ke bagian halaman depan saja di bagian mahasiswa. Tetapi kita ikutkan juga dengan yang namanya width seperti ini. Kemudian kita tambahkan pesannya ya. Pesannya ini kita bisa custom sesuai dengan yang mau kita tambahkan ya. Misalnya saya akan berikan pesan sukses seperti ini. Kemudian saya berikan pesannya misalnya berhasil menambahkan data begini. Ya, jadi nanti prosesnya ketika dia sudah selesai menambahkan untuk datanya ke tabel mahasiswa, maka dari fungsi store ini dia akan melakukan redirect ke bagian halaman mahasiswa, tetapi selain dia di redirect, dia juga akan menambahkan pesannya berupa tulisan sukses berhasil menambahkan data begini ya. Nah, ini nanti untuk pesannya ini dia bentuknya adalah session flash ya, jadi hanya sekali tampil saja. Nah, tinggal kita berpikir ini, kira-kira kita mau letakkan di mana untuk pesan suksesnya ini. Kalau misalnya mau kita letakkan di bagian create, padahal ya ketika dia sukses, dia akan redirect ke bagian mahasiswa. Maka kemungkinannya adalah kita tambahkan dia ke bagian halaman depan ya. Ini bisa kita masukkan di bagian index saja ini. Ya, kita scroll ke bagian atas atau kita masukkan ke bagian template saja ya. Template saja di sini ya. Kita bisa masukkan ke bagian atas ini ya. Misalnya saya akan tambahkan di sini if ya, pakai ekstensi dari Blade jangan lupa. If kemudian kita tambahkan sebuah pesannya if session has success ini. Sukses. Kalau misalnya ada pesan sukses di bagian flash, maka kita akan keluarkan untuk pesannya ya. Saya akan tambahkan pakai bootstrap biar dia punya padding top seukuran 3. Kemudian kita berikan alert. Alertnya kita masukkan sukses. Sukses. Kemudian kita keluarkan di sini untuk pesannya ya. Kita masukkan session get. Kita masukkan sukses ini. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita tambahkan, kemudian kita klik di bagian simpan. Nah, berhasil seperti ini ya, berhasil menambahkan data. Sedangkan kalau kita lihat di bagian tabel kita ya di sini, kita klik di bagian browse, nanti harusnya ada 2 buah data ya, si Andi dan juga si Budi. Jadi sudah bisa. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ketika kita menambahkan di sini untuk sukses ini ya, dia akan jadi semacam tidak rapi ya. Jadi di bagian bawah ada yield content, kemudian ini kita tambahkan untuk pesan suksesnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita pindahkan saja untuk scriptnya ini ya, dari bagian session has success ini, kita masukkan ke folder yang lain ya, dan kita masukkan ke dalam Blade saja ya. Misalnya saya akan buat sebuah folder, kita berikan nama komponen begini. Kemudian di bagian dalamnya saya buat sebuah file misalnya pesan.blade.php, saya enter. Kemudian scriptnya tadi ya di bagian pesan suksesnya ini saya Ctrl X saja. Kemudian saya letakkan di bagian pesan Blade. Oke ya, ini coba saya tab. Oke, seperti ini. Kemudian sekalian saja tadi kita selain punya untuk pesan sukses juga punya pesan untuk menampilkan error ya di bagian Blade kita. Nah, ini kita pindahkan sekalian saja ya di bagian create.blade ini, kita pindahkan saja, langsung kita masukkan sekalian di bagian pesan. Ya, ini saya Ctrl X saja. Oke, kemudian saya akan letakkan di bagian pesan ini. Jadi biar jadi satu ya antara pesan sukses dan juga pesan kalau misalnya ada error. Sekarang kita coba lagi ya. Saya akan mencoba menambahkan data. Saya masukkan, tombolnya belum ya ini ya. Coba saya tambahkan dulu di bagian index supaya dia mengarah ke bagian tambah data. Ini saya masukkan dengan URL, kemudian dari mahasiswa/create. Oke, saya Ctrl S, kemudian saya coba ulangi lagi. Saya klik di bagian tambah data, kemudian misalnya saya masukkan untuk 1002, kemudian saya klik di bagian simpan. Loh, pesannya belum keluar, berarti belum kita masukkan ya di bagian layout kita. Sorry, ini kita masukkan dulu di bagian template Blade. Tadi kita sudah jadikan satu ya untuk pesannya di bagian sukses, kemudian di bagian alert. Ya, tinggal kita ikutkan di bagian template kita, di bagian template.blade ya. Lokasinya ada di bagian layout template.blade.
Kita ikutkan di sini dengan B include. Nah, include seperti ini. Tinggal kita mau masukkan di lokasi mana dia berada. Lokasinya ada di bagian folder komponen, kemudian nama filenya adalah pesan ya. Ini kita masukkan saja komponen, kemudian pesan begini. Saya Ctrl S, kemudian coba saya ulangi lagi, klik di bagian simpan. Nah, sudah ada pesannya, name yang diisikan sudah ada dalam database. Nama wajib diisi, jurusan wajib diisi. Saya isikan 3. Kemudian saya isikan namanya misalnya adalah Chandra begini. Kemudian jurusannya misalnya adalah matematika misalnya. Matematika. Saya klik di bagian simpan. Nah, sudah ada pesannya, berhasil menambahkan data ya. Jadi sudah berhasil untuk memberikan pesannya, sudah kita jadikan satu di bagian komponen pesan tadi. Kita sudah menambahkan paling tidak ada 3 buah data ya. Coba saya browse di sini, ada Andi, Budi, dan juga Chandra. Tetapi di bagian data kita baru ada 1 data saja ya. Padahal harusnya dia menampilkan 3 buah data. Kenapa? Karena ini adalah template bawaan saja ya. Dia belum mengambil dari data yang kita punya. Nah, ini kita sesuaikan dulu di bagian, untuk template saya close dulu. Di bagian mahasiswa controller ya, kemudian kita scroll ke bagian atas di bagian index ya. Nah, di bagian index ini kita cuma menampilkan dari view saja dan kita belum mengambil data yang dimiliki dari mahasiswa ya. Misalnya di sini saya akan mengambil terlebih dahulu data yang dimiliki di bagian mahasiswa. Saya masukkan data ya, kita akan ambil dari mahasiswa ini. Ya, kemudian titik 2, kemudian kita akan langsung ambil saja atau kita urutkan dulu ya. Kita bisa masukkan order by begini. Kemudian order by-nya kita urutkan berdasarkan name saja, kolom name. Kemudian kita urutkan secara menurun ya, pakai descending. Sehingga nanti yang paling awal dia akan diletakkan di paling bawah ya. Sedangkan yang paling baru dia akan diletakkan di paling atas ya. Kemudian kita masukkan get seperti ini. Kemudian dari data ini akan kita load dan kita akan masukkan data-datanya ke bagian blade kita ya, di bagian index ini. Di mana si index ini dia berada di bagian dalam dari folder mahasiswa. Ini kita tambahkan width seperti ini. Ya, kemudian ini kita masukkan untuk parameternya. Jadi parameter ini akan dipanggil di bagian blade. Sedangkan kita berikan koma, kemudian lanjutnya adalah data. Nah, ini adalah data sebenarnya ya, sama ini data, kemudian ini data. Nah, nanti di bagian blade kita panggil yang di bagian data ini. Sekarang coba kita sesuaikan di bagian index.blade kita. Dari yang sebelumnya dia hanya menampilkan data statis seperti ini. Sekarang kita akan ubah supaya dia mengambil dari data yang kita punya ya. Kita akan bentuk dengan for each dulu. Ya, kita pakai snippet dari blade. B for each. Nah, seperti ini. Kemudian di sini collection ya, ini adalah bawaan dari snippet si blade ya, ekstensi dari Visual Studio Code. Collection ini akan kita ganti sesuai dengan yang kita atur di sini ya. Tulisannya adalah data. Maka kita panggil di bagian collection ini kita ganti menjadi data ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah tulisannya data 2 misalnya, data 2 misalnya, maka di bagian index blade ini kita masukkan data 2 ya. Nah, karena di sini cuma tulisannya data saja, kita cukup tuliskan data saja seperti ini. Ya, kemudian kita lakukan perulangan. Di bagian perulangan kita akan masukkan dari ini saja. Saya akan letakkan dia di bagian atas. Ups. Sorry ya, saya masukkan ke bagian atas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan keluarkan untuk data-datanya di sini ya. 1001 ini adalah name-nya. Saya akan gantikan dari item, kemudian name, kemudian ani ini. Kita gantikan dari item, dari nama. Kemudian ilmu komputer ini saya gantikan dari item jurusan begini ya. Saya Ctrl S dulu. Kemudian coba saya refresh ya untuk datanya. Nah, dia sudah menampilkan di sini dari Chandra, Budi, Andi ya, sesuai dengan data yang kita punya ya di bagian tabel mahasiswa kita. Nah, ini ada di bagian nomor teman-teman, di bagian nomor tulisannya adalah 111 ya. Padahal kita inginnya supaya dia langsung menambahkan ya. Jadi 1, 2, 3, bukan hanya 11 saja.
Nah, karena di sini ketika kita menuliskan 1 ya, dia bentuknya adalah statis saja, bukan mengambil dari data yang kita punya. Nah, dengan menggunakan Laravel kita bisa panggil untuk nomor pertama yang dimiliki ya. Ini kita bisa tuliskan I begini misalnya, kemudian kita panggil dari data first item ya, first item. Nah, dituliskan seperti ini. Kemudian di sini di bagian TD ini kita masukkan dari I begini saja bisa, atau misalnya kita mau tuliskan menggunakan PHP begini juga bisa ya. PHP echo I begini juga bisa. Tapi kita lebih mudahnya pakai yang Blitz saja, kita tuliskan I begini. Tinggal di bagian bawah kita lakukan perulangannya ya. Kita masukkan di sini PHP I++ begini. Ya, sehingga dia akan melakukan increment ya. Jadi misalnya nomor 1 ini di bagian I ini adalah defaultnya nomor 1, maka dia akan masuk dulu di sini nomor 1. Ketika dia sudah sampai di bagian bawah, dia akan menambahkan dari 1 ditambahkan 1 menjadi 2 ya, maka dia akan menambah menjadi 2. Sekarang coba kita refresh. Oops, sorry, first item doesn't exist. Coba kita cek dulu di sini data first item. Oke, ternyata first item ini hanya akan muncul di bagian paginate ya. Jadi kalau kita lihat di bagian mahasiswa controller kita tadi, kita cuma menuliskannya dengan get saja. Ya, kita lihat di sini, dia hanya menuliskan dengan get saja. Sedangkan first item ini dia akan muncul ketika kita menggunakan fungsi atau metode dari paginate. Ini coba kita ganti menjadi paginate begini. Jadi paginate ini seperti paginasi teman-teman ya. Jadi misalnya data kita banyak ya, lebih dari 10 misalnya. Tentunya kita perlu memberikan halaman ya, sehingga ketika pengguna melakukan akses kepada suatu halaman tidak terbebani dengan data yang banyak. Ya, misalnya di sini saya ganti menjadi 1 misalnya paginate-nya. Kemudian coba saya refresh dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk paginate-nya dia menjadi 1. Misalnya saya menjadi 2 di sini. Coba saya refresh. Nah, dia akan menambah ya di sini 1, 2, kemudian untuk datanya sudah muncul 2 kali. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan di bagian bawah ini supaya menambahkan untuk halamannya ya. Kalau ini kan hanya halaman pertama, sedangkan kita akan perlu karena kita sudah punya 3 buah data ya, seharusnya ada halaman kedua. Di mana halaman kedua dia menampilkan untuk data yang terakhir ya. Ini kita tambahkan di bagian Blitz kita. Ya, kita scroll ke bawah. Kita akan tambahkan di bagian bawah ini. Kita tuliskan untuk menampilkan dari paginasi ya. Nah, untuk menampilkannya tinggal kita masukkan data, kemudian links begini. Maka dia akan menampilkan untuk paginasinya ya, dari mulai angka 1, 2, dan seterusnya. Coba saya refresh dulu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini dari previous, kemudian next, kemudian kalau misalnya saya klik di bagian next, dia akan berubah ke angka nomor 3 ya. Kalau saya klik di bagian previous ya, dia akan menampilkan dari angka 1 kemudian sampai angka 2. Sedangkan kalau kita lihat di sini, template-nya belum begitu oke ya. Jadi kalau kita lihat untuk tampilannya kan harusnya posisinya dari halamannya ini berada di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri biasanya tulisannya hanya showing 1 to 2 of 3 result begini saja. Kemudian di bagian kanan akan menampilkan dari halamannya. Nah, ini kita bisa atur ya. Kita coba buka Visual Studio Code dulu. Kita atur ya teman-teman ya, sehingga template-nya nanti akan menggunakan template dari Bootstrap. Coba teman-teman diklik di bagian kontrol, diikuti dengan huruf P ya. Kemudian di sana kita cari yang namanya app service provider. Nah, ini dicari app service provider. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nanti ada sebuah fungsi namanya adalah boot. Nah, di bagian boot kita isikan ya. Kita isikan yang namanya paginator ya, paginator. Paginatornya dari Illuminate ya. Dari bagian pagination ya, pagination. Paginatornya dari pagination. Illuminate pagination paginator. Kemudian kita masukkan titik 2, kemudian kita tentukan dari mana untuk styling paginatornya. Kita pakai yang Bootstrap, dituliskan saja Bootstrap begini. Nanti akan ada pilihan. Kita akan menggunakan Bootstrap yang versi berapa? Ada yang use Bootstrap, Bootstrap 5, Bootstrap 4, Bootstrap 3 ya. Kita pakai yang Bootstrap 5 ya. Titik koma jangan lupa.
kemudian kita Ctrl S, kemudian coba kita refresh lagi. Nah, tampilannya akan lebih baik ya di sini. Sebelah kiri akan menampilkan untuk showing-nya, kemudian di sebelah kanan untuk halamannya. Saya klik di bagian nomor 2 misalnya, dia akan berpindah untuk halamannya ke halaman kedua ya. Saya klik di bagian nomor 1, dia kembali ke halaman nomor 1. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk melakukan edit. Kita sudah siapkan di bagian kolom aksi 2 buah tombol, yakni adalah edit dan juga delete. Kalau kita klik ini belum menuju ke halaman apapun ya, karena masih default saja. Nah, sekarang coba kita lihat dulu bagaimana pola ketika kita akan melakukan proses edit. Nah, kita mudahnya kita lihat di bagian root list kita ya. Coba saya buka untuk command prompt-nya ya di bagian terminal. Kemudian saya tuliskan php artisan root list begini. Saya enter. Kita coba lihat bagaimana untuk melakukan proses edit. Nah, root list ini akan memperlihatkan bagaimana kita melakukan fungsi, yakni adalah fungsi edit. Nah, di sini ya, di bagian fungsi edit ini. Jadi, polanya adalah alamat dari webnya, yakni adalah mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini yang ada kurung kurawal ini adalah parameternya. Kemudian edit ini adalah fungsi yang dijalankan. Ya, sehingga kita sesuaikan dulu di bagian index.blade kita. Ya, di sini kita ganti untuk alamatnya menuju ke bagian URL. Kemudian mahasiswa, kemudian slash di sini berikutnya adalah dari ID-nya ya. Saya masukkan titik begini, kemudian item. Di sini kita masukkannya pakai nim saja ya, tidak pakai ID ya. Saya masukkan nim. Ya, kemudian saya tambahkan lagi dengan edit begini. Saya Ctrl S, ya ini di bagian editnya. Sedangkan kalau kita masuk ke bagian mahasiswa controller, ya, dia harusnya ketika dibuka di bagian edit tadi, dia akan masuk ke bagian edit ini ya. Saya coba return dulu. Return, saya tuliskan hi begini. Saya Ctrl S, atau kita tambahkan ya, hi ID begini. Saya Ctrl S. Sekarang coba saya refresh dulu. Saya klik di bagian edit. Nah, dia menampilkan ya di sini hi, kemudian ini adalah parameternya. Parameternya adalah 1003 ya. Di mana 1003 ini adalah nim-nya ya. Ini adalah nim dari ID yang akan kita edit. Nah, sekarang kita buat tampilannya dulu ya untuk di bagian edit. Nah, kita akan buat blade-nya sehingga blade-nya nanti akan menampilkan untuk data-data yang sudah ada dari data kita ya di bagian database kita. Nah, coba saya akan masuk ke bagian resource, di bagian resource mahasiswa, kemudian saya akan copy saja. Dari file create blade ini, saya akan klik kanan, copy, kemudian saya Ctrl V, kemudian saya rename dia, bukan lagi create blade, tetapi edit.blade.php, saya enter. Kemudian datanya ini akan kita ambilkan dari data di bagian database ya. Saya buka lagi mahasiswa controller. Kemudian untuk return-nya ini saya hilangkan. Saya ganti data sesuai dengan yang kita miliki ya. Misalnya saya akan ambil dulu datanya dari mahasiswa. Kemudian saya akan ambil where, menggunakan where. Kemudian where-nya kita tentukan dari kolom nim. Di mana kolom nim nanti kita akan sesuaikan apakah di bagian kolom nim ini ada parameter yang kita masukkan. Parameternya adalah ID, kemudian kita akan ambil untuk datanya. Nah, kalau misalnya kita ambil get seperti ini, dia akan bentuknya array banyak ya. Tapi kalau misalnya kita ingin hanya untuk baris pertama saja yang muncul, maka kita ganti menjadi first begini. Nah, seperti ini, first ya. Tinggal berikutnya kita return dia, return data, kemudian dari folder view ya, view, kemudian mahasiswa, kemudian dari edit, kemudian masukkan width-nya kita masukkan dari data, di mana datanya dari variabel data begini. Oke ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian edit kita. Coba lihat di bagian resource, kemudian di bagian edit. Ya, di bagian edit. Nah, di bagian edit saya akan ganti dari value-nya tadi masih mengambil dari sesi ini. Kita ganti supaya dia mengambil dari data yang kita dapatkan dari database. Nah, khusus untuk nim, ini kan tidak
boleh diganti ya. Misalnya aturannya di sini tidak boleh kita ganti ya. Ini kita hilangkan untuk bagian inputnya. Kemudian kita gantikan dengan bleed saja dan kita masukkan dari data, kemudian name begini. Ya, kemudian untuk nama serta jurusan boleh diganti ya, selainnya tidak boleh ya, name tidak boleh diganti. Ini kita masukkan untuk data, kemudian nama. Kemudian di sini jurusannya, value-nya kita ganti isiannya menjadi data, kemudian jurusan begini. Saya Ctrl S, coba saya refresh dulu. Nah, nanti dia akan masuk di sini berupa isiannya 1003, namanya adalah Chandra, jurusannya adalah matematika. Sepertinya perlu kita tambahkan tombol di bagian atasnya ya, supaya dia bisa kembali ke halaman depan ya. Coba kita tambahkan dulu di bagian edit ini. Saya akan masukkan di bagian bawah ini, kita masukkan div-nya, kita masukkan di sini saja dengan ref. Kemudian kita tuliskan kembali begini. Kemudian kita arahkan dia supaya menuju ke halaman mahasiswa, URL mahasiswa. Kemudian kita berikan kelas, kelasnya BTN secondary begini saja. Ya. Ini kita copy saja, kemudian kita letakkan juga di bagian form create kita ya. Ini saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian create ini. Saya letakkan di dalam sini. Saya Ctrl S, coba saya refresh dulu. Nah, sudah ada tombol kembali, saya klik kembali. Coba saya edit lagi, tadi kelihatannya M-nya double ya, kembali. Sorry, M-nya 1 saja ya, M-nya 1 ya, kemudian di bagian edit ini M-nya juga 1 ya, saya Ctrl S. Oke, di bagian create saya cukupkan, saya close, kemudian di bagian pesan ini saya close juga. Kemudian ini bagian mahasiswa, modelnya saya close juga. Nah, coba sekarang kita akan melakukan proses untuk melakukan update data ya. Coba saya refresh. Kemudian misalnya saya masukkan untuk Chandranya menjadi namanya Chandra 1 begini. Kemudian saya klik simpan ya. Ada tulisannya NIM wajib diisi ya. Mana mengapa dia masih menampilkan NIM wajib diisi sedangkan di bagian fungsi mahasiswa controller kita ya, di bagian update tidak ada pesan apapun ya. Misalnya di bagian update ini saya berikan return begini saja. Kemudian saya tuliskan tulisannya adalah hi begini. Nanti harusnya yang keluar adalah tulisan hi ini ya, bukan di bagian untuk menampilkan dari store ya. Coba saya ulangi lagi. Saya klik di bagian simpan. Dia belum menampilkan untuk hi-nya ya, karena dia sebenarnya mengarah ke bagian dari fungsi store. Nah, supaya dia dari form edit tadi, dia melakukan posting dan postingnya menuju ke bagian halaman dari fungsi update ya. Fungsi update yang mengembalikan tulisan return hi ini, maka kita perlu perhatikan dulu di bagian root kita. Di mana di bagian root kalau kita lihat untuk melakukan proses update ya, melakukan proses update di sini, maka parameternya adalah mahasiswa kemudian parameter. Sedangkan metode yang dilakukan adalah put ya, bukan post. Maka di sini kita atur dulu di bagian edit ini. Ya, di bagian edit ini kita atur dulu untuk menuju ke bagian URL-nya ya. Pertama adalah di bagian form aksinya. Form aksinya tidak lagi mengarah ke mahasiswa, tetapi kita tambahkan slash begini. Kemudian kita masukkan titik, kemudian kita tambahkan item name begini. Ini adalah langkah yang pertama ya, mengubah untuk alamatnya. Sehingga dia nanti akan menuju ke bagian mahasiswa, kemudian diikuti dengan parameternya. Kemudian yang berikutnya metodenya. Metodenya adalah put ya. Sedangkan kalau kita menggunakan seperti ini, defaultnya metode yang digunakan adalah post. Maka kita tambahkan di bagian bawah ini dengan namanya b method. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan yakni adalah put seperti ini. Saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh dulu, ya. Kemudian saya klik di bagian, variabel item, sorry bukan item ya, data, oke ya, bagian data. Coba saya ulangi lagi, ya. Kemudian saya klik di bagian simpan, nanti munculnya seperti ini ya, hai. Jadi dia sudah benar sebenarnya mengarah ke bagian fungsi update ya. Nah, tinggal sekarang tulisan hi ini akan kita ganti untuk proses melakukan update data.
Nah, kita sudah mengubah ya, ini saya close saja di bagian terminal. Untuk bagian editnya saya close saja. Kemudian kita masuk ke bagian mahasiswa controller. Nah, mudahnya di bagian update ini kita akan kopikan saja dari bagian store ini ya. Dari bagian store ini. Tapi kita masukkannya dari request saja, untuk sessionnya tidak usah kita masukkan lagi ya. Karena dia sudah mengambil data dari tabel mahasiswa. Saya akan kopikan dari request ini sampai ke bagian bawah ini, di bagian data, atau langsung sekalian di sini saja. Oke, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di bagian update ya. Ya, saya letakkan di sini ya, sehingga request validate, kemudian sampai return redirect. Tinggal kita sesuaikan saja. Untuk NIM ini tidak perlu karena dia sudah defaultnya sudah membawa NIM-nya ya. Ya, NIM tidak perlu. Kemudian di bagian atas ini pesannya juga sudah tidak usah kita masukkan lagi, sehingga hanya ada dua saja, yakni adalah NIM, nama dan juga jurusan ya. Untuk ini juga tidak perlu, sehingga hanya nama dan juga jurusan. Kemudian di bagian mahasiswa create ini kita ganti, bukan lagi create tetapi adalah update ya. Untuk melakukan update-nya kita masukkan dengan where dulu ya, where. Kemudian where-nya kita tentukan dari parameternya. Parameternya adalah NIM, kemudian dari ID. Jadi dia akan mencari terlebih dahulu untuk ID yang bersesuaian ya, berupa NIM-nya. Nah, kalau misalnya sudah sama, baru kemudian kita melakukan proses update begini. Nah, update-nya dari mana? Update-nya dari data. Ya, kalau misalnya dia sukses, dia akan mengembalikan ke bagian halaman mahasiswa. Nah, ini kita tinggal sesuaikan untuk pesannya ya. Misalnya saya akan ganti, misalnya berhasil melakukan update data begini. Ya, saya Ctrl S, kemudian coba saya back dulu. Saya coba refresh, kemudian saya ganti namanya adalah Chandra Kaloka misalnya. Saya klik di bagian simpan. Nah, sudah ada pesannya berhasil melakukan update data. Kemudian untuk namanya sudah ganti menjadi Chandra Kaloka. Langkah berikutnya kita akan membuat untuk fungsi melakukan delete data. Ya, kalau kita lihat dulu di bagian script kita, kemudian kita buka untuk terminal. Ya, untuk melakukan delete, metode yang digunakan adalah metode delete. Ya, dan alamatnya adalah dari mahasiswa. Kemudian ini parameternya ya. Dan fungsi yang dijalankan adalah fungsi destroy. Maka kita sesuaikan dulu di bagian script kita. Pertama kita ubah dulu di bagian index.blade kita. Dari yang sebelumnya dia hanya menampilkan ahref saja. Kita akan ganti ahref ini menjadi button ya. Bukan lagi ahref tetapi button. Dan karena dia menggunakan metodenya adalah delete, maka kita akan bentuk menjadi sebuah form. Ya, kita masukkan dulu form. Ya, di bagian form, kemudian kita masukkan di sana untuk alamatnya ya. Form, kemudian kita masukkan actionnya. Actionnya di sini dia menuju ke bagian parameternya ya. Di sini kita masukkan dulu. Actionnya adalah URL dari mahasiswa / kita tambahkan dari item NIM begini, item NIM. Kemudian kita akan tambahkan di bagian dalamnya bentuknya adalah button ya. Kita masukkan di sini button begini. Nah, buttonnya, button ya. Button. Oke, button. Buttonnya kita berikan untuk tipenya. Tipenya adalah submit. Kemudian name-nya kita masukkan sekalian. Name-nya submit. Kemudian kelasnya kita samakan saja dengan di bagian bawah ini. Saya Ctrl X. Kemudian saya masukkan di sini. Oke, kemudian ahrefnya saya hilangkan. Ya, kemudian di sini namanya saya ganti menjadi del begini. Oke ya, kemudian coba saya buka dulu untuk halamannya. Saya coba refresh. Nah, dia ke bagian bawah. Ini kita sesuaikan supaya dia menjadi inline saja. Kita berikan kelas di bagian formnya. Kelasnya adalah d inline begini. Saya Ctrl S, coba saya buka lagi. Nah, dia sudah menjadi satu baris ya. Nah, coba saya klik di bagian delete di sini. Nah, dia mengarah ke bagian submit ya. Padahal sebenarnya kita menginginkan supaya dia mengarah ke bagian fungsi destroy ya. Ini kita atur dulu supaya dia mengarah ke bagian fungsi destroy. Caranya kita coba lihat. Di bagian root, ketika kita akan melakukan fungsi destroy, metode yang digunakan adalah delete.
ya. Metode yang digunakan adalah delete. Sehingga kita perlu sesuaikan supaya di bagian form ini dia mengarah dan menggunakan metodenya adalah delete. Ini kelas inline action ya. Ini perlu kita masukkan metodenya juga. Metodenya post ya. Kemudian kita tambahkan di bagian dalamnya, jangan lupa pakai CSRF ya, CSRF. Kemudian kita masukkan yang berikutnya B metodenya. Metodenya adalah delete begini. Saya Ctrl S. Sekarang saya coba buka lagi ya. Kemudian saya klik di bagian delete ini. Nah, dia sebenarnya sudah mengarah ke bagian halaman delete ya. Untuk membuktikannya, kita ubah dulu di bagian mahasiswa controller, kemudian kita masuk ke bagian destroy ini. Saya masukkan return, hi misalnya, kemudian parameternya ID. Saya Ctrl S, coba saya refresh. Saya klik di bagian continue, dia akan menuliskan di sini hi, kemudian ini adalah parameternya. Jadi sudah benar ya mengarah ke bagian fungsi destroy. Tinggal di bagian fungsi destroy kita sesuaikan supaya dia melakukan proses delete data ya. Kita panggil mahasiswa, kemudian masukkan where, kemudian dari nim, di mana nimnya dia isiannya adalah parameter ID. Kemudian dari where ini kita masukkan proses delete ya. Delete begini. Kemudian kita return saja. Kita return. Kemudian dari return ini kita akan kembalikan dia ke halaman mahasiswa ya, redirect to mahasiswa, tetapi kita berikan pesan ya, width-nya kita masukkan sukses, kita berikan pesan berhasil melakukan delete data begini. Saya berikan titik koma, saya Ctrl S. Nah, kita coba lagi ya. Saya back dulu di bagian browser, saya coba refresh, kemudian saya akan hapus ini si Chandra Kaloka ini, saya klik di bagian delete. Nah, sudah ada pesannya berhasil melakukan delete data. Kemudian si Chandra Kaloka sudah tidak ada lagi di bagian tabel kita. Tetapi untuk delete ini teman-teman sebenarnya kan cukup ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau kita delete kemudian tidak ada konfirmasi, takutnya nanti kita sebagai pengembang akan semacam ditanyakan atau digugat begitu karena kita melakukan hal delete tetapi tidak memberikan konfirmasi. Maka kita tambahkan dulu ya di bagian indeks ini untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kalau misalnya dia akan melakukan delete data. Misalnya di sini saya tambahkan on submit begini ya, kemudian kita tuliskan return, kemudian kita masukkan fungsi confirm. Confirm ya kita masukkan yakin akan menghapus data begini ya. Kemudian saya Ctrl S. Coba sekarang kita ulangi lagi untuk proses melakukan delete data. Coba saya refresh dulu. Kemudian saya klik di bagian delete, nanti harusnya ada pesan ya, yakin akan menghapus data. Saya klik cancel, nanti dia tidak jadi menghapus data. Kalau saya klik di bagian delete lagi, kemudian saya klik di bagian OK, nah, dia akan melakukan penghapusan data sehingga datanya hanya satu saja, si Andi ini. Sekarang saya coba akan masukkan beberapa data dulu ya. Saya klik di bagian tambah dan saya akan masukkan beberapa data terlebih dahulu. Oke ya, ini adalah beberapa data yang saya masukkan. Ada sekitar 5 buah data ya. Nah, nanti kita akan buat sebuah proses pencarian ya. Misalnya di sini kita kan sudah masukkan untuk formnya melakukan pencarian. Tinggal kita masukkan katanya, nanti dia akan muncul harusnya cita-citanya seperti itu. Nah, tetapi fungsinya ini belum jalan sehingga perlu kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di bagian mahasiswa controller ya, ini kita belum punya fungsi untuk menampilkan data untuk proses melakukan pencarian ya. Kalau kita lihat kan hanya destroy, kemudian sampai update, kemudian sampai di bagian index ini. Nah, untuk pencarian ini di bagian video ini saya akan masukkan saja untuk pencariannya nanti dia akan masuk di bagian indeks ini. Sehingga selain dia akan menampilkan datanya di bagian halaman pertama ketika untuk alamatnya tersebut dibuka, kita akan juga membuat untuk fungsi pencarian di bagian fungsi yang sama ini. Caranya kita sesuaikan dulu di bagian index.bleed ini. Kemudian saya akan masukkan di bagian action ini supaya dia mengarah ke bagian indeks ya. Saya masukkan URL, kemudian mengarah ke bagian indeks saja sehingga tulisannya adalah mahasiswa. Kemudian kata kuncinya adalah name, kemudian nanti langsung akan dimasukkan ya setiap kali ada isian di bagian kata kunci. Jadi parameter di bagian URL-nya kalau mengandung kata kunci, maka dia akan langsung dimasukkan di bagian value ini.
Sehingga cukup ditambahkan actionnya kemana, kemudian untuk kata kuncinya, kemudian value-nya ya. Value-nya akan mengambil dari kata kuncinya ini ya. Sekarang kita sesuaikan di bagian mahasiswa controller, kemudian di bagian fungsi indeks ya. Nah, di bagian fungsi indeks kita perlu menangkap terlebih dahulu untuk kata kunci yang dimasukkan ya. Coba saya buka di bagian browser, kemudian saya coba refresh dulu. Misalnya saya akan masukkan namanya adalah Eko begini, kemudian saya enter. Nah, di bagian URL sebenarnya sudah muncul ya di sini untuk kata kunci yang dimasukkan adalah Eko ya. Coba kita tangkap terlebih dahulu untuk parameter kata kunci ini ya. Kita coba masuk ke bagian mahasiswa controller, kemudian di bagian fungsi indeks. Nah, untuk bisa menangkapnya, kita bisa menambahkan parameter di bagian fungsi indeks ini, yakni adalah request, supaya dia bisa mengambil dari kelas request ini ya. Kelas request ini. Kemudian kita inisialisasikan dengan nama request begini. Kemudian kita panggil untuk kata kunci yang dimasukkan, kata kunci misalnya. Saya akan ambilkan dari request dari kata kunci begini. Ya. Request kata kunci. Kemudian kalau misalnya di bagian kata kunci ini dia ada isinya, maka kita akan lakukan pencarian ya. Kita masukkan if strlen misalnya, kita akan cek dulu apakah kata kunci ini ada isinya ataukah tidak. If strlen kata kunci, maka kita masukkan pencariannya ya. Saya masukkan data dari mahasiswa, kemudian kita akan cari where. Nah, dari where ini kita tentukan dari mana kolom yang akan kita jadikan sebagai acuannya ya. Misalnya kolomnya adalah NIM, jadi mungkin saja yang dimasukkan di dalam kata kunci adalah NIM-nya ya. NIM, kemudian kita masukkan dengan menggunakan operator like. Jadi NIM like, kemudian kita masukkan dengan petik, kita masukkan dengan tanda persen seperti ini. Jadi tidak harus satu kata utuh ya. Jadi bisa bagian dari kata yang kita masukkan di dalam kata kunci ya. Saya masukkan kata kunci. Ini adalah satu dulu. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan acuan yang lain, tidak cuma NIM, bisa kita masukkan dengan or where. Ya, misalnya selain NIM adalah dari nama misalnya. Like. Kita kopikan saja di bagian atas ini. Ya. Ini. Atau kita tambahkan lagi selain NIM nama kita tambahkan dari jurusan misalnya. Dari jurusan begini. Biar rapi kita geser dulu. Oke, kemudian yang di bagian bawah kita masukkan dia ke dalam paginate. Paginate. Nah, paginate-nya terserah mau kita buat berapa jumlahnya ya untuk paginate-nya. Misalnya untuk paginate-nya ini kita buat untuk variabelnya di bagian atas saja ya. Misalnya jumlah baris misalnya. Jumlah baris kita tentukan misalnya adalah 4 misalnya. Maka di sini saya masukkan paginate jumlah baris. Di sini juga, ya ini adalah jumlah baris. Ya, tinggal kita berikan else di sini supaya ketika dia menggunakan kata kunci maka dia akan melakukan blok ini. Tetapi kalau misalnya dia tidak menggunakan kata kunci, dia akan masuk ke blok yang di bagian bawah. Ya, coba saya akan refresh dulu. Kemudian saya akan masukkan dengan kata kuncinya adalah Eko. Saya klik di bagian search. Oh, belum tampil. Coba saya lihat dulu. Oke, di sini kita typo ya. Harusnya kata kunci, bukan kata kunci ya. Kata kunci. Coba saya refresh lagi. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini. Ketika kita masukkan Eko, maka yang keluar hanya si Eko saja. Misalnya saya masukkan Doni begini, saya enter. Maka yang keluar hanya si Doni saja. Kemudian kalau misalnya saya masukkan NIM 1004 misalnya, maka yang keluar hanya si Doni saja. Saya keluarkan 1003, maka yang keluar hanya ada si Chandra saja. Kalau misalnya saya masukkan kosong begini, ya, dia tampil ya untuk semua datanya. Kenapa? Karena di sini untuk NIM-nya kan mengandung angka 0 saja. Angka 0 juga semua ya. Jadi ada mengandung angka 0. Di sini di bagian bawah ya, kan ada untuk halaman ya. Kalau misalnya saya klik di bagian halaman 2, nah untuk kosongnya tadi di bagian kata kunci dia tidak
tidak ikut ya, karena dia belum masuk ke bagian dari Laravel ketika dia membuat halaman. Nah, ini kita sesuaikan dulu di bagian data links kita untuk menampilkan halaman. Caranya kita buka dulu untuk di bagian index.blade ya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk menampilkan halaman. Di sini dari yang sebelumnya hanya data link saja, kita tambahkan data, kemudian with query, kemudian string. Baru kita berikan tanda panah lagi. Saya Ctrl S dulu, kemudian saya coba refresh ya. Kemudian saya klik di bagian nomor 1. Ya, dia kembali ke halaman nomor 1, saya masukkan angka 0. Saya coba cari, dia sudah menampilkan semuanya. Kalau misalnya saya menuju ke halaman 2, ya, kosongnya masih. Sekarang kalau misalnya saya masukkan begini ya, kemudian saya klik di bagian cari, dia akan menampilkan siapa saja yang ada E-nya ya. Ada si Andi, kemudian ada si Eko. Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana cara kita bisa membuat proses CRUD dengan menggunakan Laravel 9. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Terima kasih.